Audio Jungle. Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman sekalian. Hari ini saya akan berbagi resep masakan keluarga saya yang juga sangat diminati oleh anak-anak, yaitu roti canai. Roti canai ini menjadi sangat asyik untuk kita konsumsi bersama secangkir teh atau di sela-sela kesibukan kita, dan sangat mudah disajikan. Saya biasanya membuat roti canai ini dengan porsi yang cukup besar. Kali ini saya menggunakan terigu sebanyak 1 kilo. Terigu ini adalah terigu dengan protein tinggi karena dia jenisnya memang akan dijadikan seperti roti. Kemudian ada mentega cair sebanyak 200 gram yang sudah saya lelehkan. Kemudian kuning telur, saya gunakan 4 butir kuning telur dan ditambahkan sedikit garam serta ini opsional saja. Kalau anak-anak saya lebih senang ketika diberi gula pasir sedikit agar ada rasa manis dari roti canainya, tapi ini juga sangat opsional ya. Kemudian jangan lupa ada susu cair sebanyak 400 gram. Nah, baik, kita akan coba membuatnya ya. Sungguh sangat sederhana. Pertama-tama adalah semua bahan kering kita aduk dulu, kita campur dengan menggunakan mixer ya. Ini garamnya saya masukkan, kemudian saya masukkan lagi gula pasirnya. Nah, oke, sudah selesai. Ini diaduk dulu sampai rata. Kalau sudah rata, baru kemudian kita masukkan satu persatu kontainer yang lainnya. Oke, kalau dirasa sudah cukup rata. Nah, setelah semua bahan-bahan kering ini sudah tercampur dengan rata, baru kita masukkan satu persatu, mulai dari kuning telurnya dulu ya. Oke, nanti dia akan membentuk butiran-butiran kecil ya. Nah, setelah pisahkan rata, baru kemudian kalau telurnya ini sudah kurang lebih rata, saya masukkan mentega cair. Simpel sekali membuatnya teman-teman ya. Jadi ini membuat roti canai makanan Timur Tengah ya, yang sangat mudah kita didapatkan kalau kita dari Timur Tengah. Nah, adonan akan menjadi lengket seperti ini ya teman-teman. Ketika semua bahan-bahan kita sudah campurkan, kita uleni saja atau kita aduk dengan mixer secara perlahan. Nanti kemudian sampai adonannya menjadi kalis atau tidak lengket lagi seperti ini, kita tunggu beberapa saat ya, ataupun kita uleni dengan menggunakan tangan juga bisa. Nah teman-teman, kalau adonannya sudah tidak nempel lagi ke tangan ataupun ke media kita, maka ini sepertinya sudah kalis ya. Oke, kita berhentikan dulu. Kita coba angkat, cukup berat nih ya adonannya teman-teman. Nah, insya Allah ini sudah kalis. Kalau sudah kalis maka dia dicopot juga enak gitu ya. Sudah tidak terlalu nempel ke ini, kalaupun nempel ini tidak terlalu nempel ya. Nah, yuk kita angkat adonannya. Hop. Nah, kita coba keluarkan dari wadah ini. Hop. Oke, tuh, hop. Ini. Nah, teman-teman, jadi adonan ini kita timbang menjadi beberapa bagian. Saya lebih senang dengan timbangan kurang lebih 65. Nah, kemudian kita bulat-bulatkan seperti ini ya. Habiskan. Audio Jungle. Audio Jungle.
Jadi kalau semua adonan sudah kita bulat-bulatkan seperti ini agar penampakan permukaannya lebih rata, kemudian adonan ini kita bantu menjadi lebih kalis lagi dengan cara merendamnya dengan larutan minyak ya. Nah, ini saya berikan minyak. Oke, pastikan semua adonan terendam dengan baik. Nggak usah khawatir, nanti minyaknya masih bisa kita manfaatkan karena sisa minyak ini masih tetap bersih. Kemudian balik-balik supaya permukaan dari adonan ini menjadi rata oleh minyak ya. Pastikan bahwa semuanya terendam dengan baik. Prosesnya ini kita lakukan minimal 1 jam, lebih dari 1 jam lebih bagus lagi. Hasil maksimum biasanya kita dapatkan di kurang lebih 2 jam, sehingga adonan ini menjadi lebih halus dan lebih kalis lagi, sehingga bisa menghasilkan layer-layer yang tipis ya. Itu mungkin kita tunggu sampai 10 menit kita tunggu sekitar 2 jam dari sekarang. Adonan yang sudah kita rendam dengan minyak ini kemudian kita ratakan. Saya pakai alat bantu routing ya, supaya dia mudah dibuat layer yang lebar dan tipis. Ini bisa ditekan-tekan aja pakai tangan, tapi saya lebih senang pakai routing ini sehingga bisa lebih rata dan lebih lebar. Nah, dibuat setipis mungkin. Oke, dilebarkan. Nah, kalau begini relatif lebih cepat ya. Nah, setelah sudah dapat adonan yang tipis dan lebar seperti ini, kemudian kita olesi permukaannya minyak mentega atau butter. Ini menteganya saya sudah cairkan sedikit agar lebih mudah, bisa langsung dengan tangan, tapi saya gunakan yang cair supaya lebih rata dan lebih mudah saja ya. Nah, kemudian yang perlu kita perhatikan, kemudian kita gulung dari satu sisinya menjadi gulungan yang panjang, terus digulung. Nah, digulung sampai selesai ya. Oke. Nah, setelah kita dapat gulungan seperti ini, kita bisa panjang-panjangkan dengan menghentak-hentakkan sedikit agar dia bisa menjadi lebih panjang ya. Nah, setelah seperti ini, kemudian kita membuat huruf S dari ujung adonan tadi yang panjang, kita putar. Nah, sampai seperti ini. Kalau sudah kelihatan membentuk S seperti ini, kita balikkan, kita tumpuk agak ditekan sedikit, senternya taruh di tengah. Nah, seperti ini ya. Nah, apa aja? Oke, setelah adonan kita bulatkan seperti ini, kemudian kita letakkan di atas pan yang sudah panas ya. Nah, dan kita putar-putar seperti ini agar bentuknya menjadi lebih lebar dan lebih tipis, tapi tidak terlalu ditekan juga agar nanti pori-pori dari roti ini bisa terbentuk di dalamnya ya. Kalau terlalu ditekan nanti pori-porinya malah lengket. Nanti akan terbentuk layer-layer dari gulungan adonan yang tadi kita lakukan. Seperti ini ya teman-teman. Kalau dirasa cukup, sudah bisa dibalikkan. Nah, kemudian kita balik permukaannya. Kita gunakan api yang kecil saja supaya nanti adonannya tidak cepat gosong. Dan semua isi dari rotinya juga matang dengan sempurna ya. Kita putar-putar seperti ini sampai nanti kita dapatkan yang hasil yang bagus. Nah teman-teman, ketika semua adonan kita sudah matang seperti ini roti canainya ya. Nah, roti canai yang benar ketika kita akan makan bukan dihidangkan pet seperti ini, tapi sengaja dipeluk seperti ini ya. Nah, sampai kemudian agak terbuka. Baru kalau sudah terbuka seperti ini kelihatan layer-layer dari roti canai yang ada.
Kemudian bisa kita beri topping. Sesuai selera kita, bisa gunakan madu, kemudian coklat ataupun keju, atau juga dihidangkan bersama dengan yang gurih seperti kari kambing atau ayam, itu pasti sangat enak sekali. Selamat